dari Mabes Polri. Sebelumnya kita memang mengajukan sudah 3 kali dan alhamdulillah direspon. Setelah ketiga kali yang dikirim langsung ke Mabes Polri, salah satunya saya dan beliau yang paling sering, Bang Rizal, Mas Cucu dan Syarif Rustam juga. Jadi pertimbangan Mabes Polri, ini pertimbangannya Mabes Polri, tanggal 3 yang harusnya ada gelar perkara khusus mengenai penghentian penyelidikan laporan Prof. Egy ya. Nah, rupanya pertimbangan itu dimundurkan ya oleh Mabes Polri dengan surat yang dikirim ke kantor saya kemarin. Tadi malam ya. Akhirnya diundur tanggal 9 hari Rabu. Itu kepada TPUA dengan alamat di jalan kantor saya, di Jalan Rawamangun 5658 Jakarta Pusat depan Rumah Sakit Eva Sari. Karena yang dipakai sekretariat sejak dulu adalah kantor saya yang diminta oleh Prof. Egy langsung. Dan itu penyampaian dari saya sebagai pembuka. Untuk selanjutnya mungkin dijelaskan oleh Bang Rizal tentang bagaimana langkah dan ke depan soal tanggal 9. Monggo, Bang Rizal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TPUA mengawali melakukan pengaduan masyarakat itu tanggal 9 Desember 2024. 6 bulan lebih. Kemudian baru keluar laporan informasi yang disebut dengan LI ya, Prof. Egy Sujana itu tanggal 9 April 2025. Yang kemudian setelah diumumkan hasil penyelidikan oleh Dirtipidum tanggal 22 Mei 2025, maka pada tanggal 26 Mei 2025 saya sebagai wakil ketua dengan Pak Azamkan sebagai sekjen mengajukan keberatan atas pengumuman Dirtipidum itu. Untuk itu maka kita memohon solusi, dan solusinya adalah supaya dilakukan gelar perkara khusus berdasarkan Perkapolri 6 tahun 2019 pasal 31, 33 gitu kan, yang berkaitan dengan hak untuk melakukan gelar perkara khusus di samping ada gelar perkara biasa. Karena kita menganggap gelar perkara sebelumnya yang dilakukan oleh yang dipimpin Dirtipidum itu gelar perkara yang cacat hukum, gitulah. Jadi sangat berdasar hukum apa yang kita lakukan. Dan setelah berkali-kali juga kita mendesak sekaligus menambah bukti-bukti, maka pada tanggal 30 Juni 2025 ketika TPUA mengajukan 2 hal. Yang pertama adalah melakukan tuntutan agar Dirtipidum Brigjen Duhandani Raharjo Puro itu untuk diproses karena melakukan pelanggaran yang disebut dengan obstruction of justice pasal 221 KUHP. Itu yang pertama yang kita adukan ke Kadif Propam dan itu diterima dengan baik. Ya, mungkin akan ditindaklanjuti katanya. Yang kedua adalah kita ke Karo Wasidik, bukan untuk menanyakan desakan kita berkaitan dengan gelar perkara khusus. Itu pada tanggal 30 Juni itu. Dan ternyata siang hari kita ajukan, sorenya sudah ada surat dari pihak Wasidik, gitu kan, yang langsung menyatakan akan dilakukan gelar perkara khusus pada tanggal 3 Juli, gitu kan, 2025. Berarti hari ini, gitu. Nah, atas hal itu maka pada hari kemarin gitu kan, itu TPUA mengajukan nama-nama lah yang representasi unsur dari TPUA sebagai pengadu gitu kan, pelapor, kemudian unsur ahli dalam hal ini Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon, kemudian ada unsur kuasa hukum gitu kan, dan ditambah mungkin unsur-unsur lain lah yang dianggap perlu gitu kan. Kita ajukan itu kemarin gitu. Ternyata jawabannya adalah dia mengeluarkan surat pada malam hari kemarin, gitu kan, bukan surat dulu, tapi langsung tadi malam itu, jadi kita sudah cukup kaget juga malam hari ya informasinya bahwa dengan WA yang mulai orang penyidik Dirtipidum
di Tipidum itu menyatakan akan ditunda tanggal 9 Satu gitu minggu kan, berarti. 1 minggu di hari Rabu gitu kan, dan silahkan kita untuk menyiapkan orang-orang yang dianggap perlu dan kompeten gitu kan. Jadi di seolah-olah dalam tanda kutip disetujui lah permohonan kita mengenai orang-orang yang bisa merepresentasi gitu kan, agar gelar perkara itu representatif dan bisa profesional, bisa transparan gitu kan, bisa objektif sebagaimana tuntutannya. Nah, tadi kita mengejar tentang suratnya gitu, karena malam baru informasi bentuk WA gitu kan. Pagi tadi ya Pak Arief ya berangkat ke Mabes Polri, khususnya ke Ditpidum, kemudian keluarlah surat yang melegalisasi atau membenarkan, karena banyak juga yang bertanya-tanya, gitu kan, bener nggak, Dikira palsu, dikira prank dan sebagainya, macam-macam lah. Tapi ternyata memang betul. Dari kemarin juga malam sudah kita konfirmasi sebetulnya, betul nggak, betul katanya gitu kan, ditunda 9, aja kan nggak ada bukti dalam bentuk surat. Nah, resmi. Baru resmi pagi tadi, gitu ya. Jadi inilah yang disampaikan tadi oleh Pak Azamkan berkaitan dengan kenapa kita akhirnya menunda. Itu adalah penuh kewenangan dari Bareskrim. Jadi bukan kita yang minta penundaan, gitu ya. Ini perlu klarifikasi bahwa TPUA tidak minta penundaan, gitu ya. TPUA sudah siap untuk melaksanakan gelar perkara khusus tanggal 3 ini, gitu kan. Tapi karena ada jawaban penundaan, ya kita akan ikuti. Jadi mudah-mudahan nanti tanggal 9 Juli yang akan datang hari Rabu jam 10, ya, kita bisa bersama-sama datang ke Bareskrim atau khususnya ke Ditpidum untuk mengikuti proses gelar khusus ini. Dari TPUA kelihatannya merasa ini strategis dan ini menentukan, dan kita yakin berdasarkan bukti-bukti yang ada, terutama dari ahli gitu kan, yang telah menguji habis soal skripsi khususnya lembar pengesahan, dan telah menguji habis juga soal ijazah habis itu, maka dengan keterbukaan nanti di forum dengan pandangan-pandangan yang leluasa diberikan kepada para pihak, saya kira kita akan meyakini bahwa ijazah Joko Widodo yang diawali dengan skripsi Joko Widodo itu palsu, gitu ya. Mudah-mudahan saja tanggal 9 menjadi hari yang bersejarah, gitu kan, bahwa TPUA bersama dengan para praktisi hukum dan emak-emak yang terus berjuang, dan rakyat masyarakat yang juga bukan hanya memberi support dalam bentuk tenaga dan sebagainya, tapi juga doa, gitu kan, maka bisa sampai pada waktunya, gitu kan. Idza ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah ada saat, maka tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Maka mudah-mudahan tanggal 9 Juli akan datang ketika kita melakukan gelar perkara khusus, di situ ada sesuatu yang bernilai penting bagi umat, masyarakat, bangsa dan negara. Saya kira TPUA tidak berbuat untuk TPUA sendiri. TPUA berbuat untuk kepentingan masyarakat, rakyat, dan bangsa Indonesia. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya, mari kita bersama-sama support tanggal 9 Juli, hari Rabu, jam 9 di lantai 10, gitu, di Tipidum, ya, tempat ruangnya gelar perkara, ya kan, ruang Jamin Abaludin Jamin. Mabes Polri. Ya, jadi kalau yang bisa masuk, yang tidak tentu di sekitarnya, insya Allah mensupport semua ini, ya. Insya Allah Bapak Ibu semua menjadi pelaku sejarah dan bukti sejarah keterbongkaran dari kepalsuan yang selama ini ditutup oleh Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Rizal sebagai Wakil Ketua Umum. Jadi saya bertegas lagi, kenapa alasan kita ini mengajukan soal gelar perkara khusus. Karena begini, dalam KUHP pasal 109 itu yang diatur bukan penyelidikan. Yang dihentikan itu adalah penyidikan. Nah, penyelidikan ini tidak bisa dihentikan tanpa ada proses pemeriksaan. Bagaimana sekarang penyelidikan dikatakan ini tidak ada peristiwa hukum tanpa ada pemeriksaan? Akan bingung kan? Nah, makanya 109 KUHP itu yang bisa menghentikan adalah pada saat penyidikan. Nah, itulah muncul yang namanya SP3. Oke, itu aja tambahan dari saya. Dilanjut Bang Cucu, ya, sebagai salah satu koordinator WIRE juga dari TPUA. Monggo. Ya. Terima kasih rekan Ajam, rekan Rizal Fadilah, dan tentunya pasukan mama di belakang kita. Gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir sudah gamblang dan jelas sekali apa yang diungkapkan oleh rekan Rizal Fadilah dan rekan Ajam, bahwa kita menyambut dengan tangan terbuka, gitu ya, bahwa ternyata Kapolri, semoga saja
terhadap rasa keadilan kita dan rasa keadilan masyarakat pada umumnya, kan seperti itu. Yaitu dengan diberikannya peluang atau kesempatan kami dari TPUA untuk sama-sama melakukan suatu gelar perkara terbuka sama pihak Baris Krim Polri. Jadi ini menurut kami ya Bang Jal, kesempatan yang sangat baik sekali ya. Sangat baik sekali karena sebetulnya Kapolri sendiri ya berdasarkan Perkap 8 2021 itu memang dimungkinkan Perkap dari tahun 2001 di mana masyarakat atau kita atau suatu pihak yang katakanlah berkepentingan dalam masalah hukum ya. Dalam hal ini ansih juga ijazah palsu Jokowi itu memungkinkan sekali diadakan semacam perundingan atau saling memberikan suatu argumentasi satu sama lain, istilahnya diberikan restoratif justice gitu ya. Nah, artinya keadilan beri para pihak untuk mengungkapkan pendapat dan pandangannya masing-masing, tidak melulu targetnya adalah masalah hukuman, ya, menghukum salah satu pihak seperti itu. Baik penggugat bukan baik yang penggugat kita sebagai pelapor ya, terlapor dan terlapor seperti itu. Ya, kita harapkan demikian. Demikian juga sebetulnya hal ini juga sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi baru saja belum lama kan, kira-kira 2 bulan lalu ya kira-kira. Nah, itu nomor 105 PUU 22/2020 betul sekali. Kan bahwa sebetulnya di situ kan dikait-kaitkan kita mencemat kayak Jokowi dan segala macam gitu kan. Kroni-kroninya seperti itu. Bahwa kepentingan umum, bahwa pencemaran nama baik itu atau penghinaan itu sebetulnya tidak dapat diterapkan ya jika dilakukan demi kepentingan umum atau dalam konteks pembelaan diri. Kita ini melakukan studi pembelaan atau argumentasi kita demi kepentingan umum yang mengungkapkan kebenaran bahwa seorang Joko Widodo itu apakah menggunakan dokumen palsu atau tidak dalam hal ini ijazahnya ya, baik sekolahnya pada waktu SMK, SMA, SMK atau apapun itu, dan kuliahnya yang katanya UGM juga lulus ya seperti itu. Nah, kita berusaha mengungkapkan kebenaran itu. Intinya sebenarnya itu. Ya mudah-mudahan minggu depan 7 hari seperti diungkapkan rekan Ajam bahwa kita berhak mengajukan tim kita ya, baik itu ahli ITE ya gitu, baik ahli digital forensik ya, mungkin ada ahli pidananya juga, ahli telematika, kemudian caranya juga mudah-mudahan tidak dapat batasan lagi seperti yang lalu. Demikian, dan insya Allah kita akan buka segala sesuatunya di proses gelar perkara minggu depan. Demikian. Ya. Baik, terima kasih kepada Mas Juju, beliau salah satu koordinator dari advokat TPUA. Saya pertegas lagi, tadi disinggung soal putusan MK 105 dalam kurung PUU 22 tahun 2024. Isi dari putusan tersebut itu bahwa pejabat, pemerintah, korporasi maupun kelompok masyarakat boleh dikritik. Maknanya tidak perlu ada lagi untuk melakukan proses laporan. Kenapa? Debatable-nya kalau kita bicara Joko Widodo itu tetap pejabat negara. Karena melalui Kepres 30 bulan 2 tahun 2025, kalau nggak keliru tanggal 24 atau lebih, itu diangkat menjadi dewas di Danatara. Pejabat Danatara. Ya, pejabat tinggi di Danatara dengan gaji yang cukup fantastik dan itu dari rakyat. Maka tidak pantas untuk dilanjutkan proses perkara ini. Makanya sampai detik ini masih klarifikasi dan undangan. Selain daripada itu, karena konteksnya adalah ijazah palsu, maka proses pidana itu di hold dulu. Karena ada Perma 1 tahun 56, kalau perdatanya masih jalan, pidananya harus di hold. Itu peraturan Mahkamah Agung yang harus diikuti. Ditambah lagi putusan 882 MA mengatakan jelas dalam jurisprudensi itu bahwa orang yang melaporkan awal harus diselesaikan dulu sampai tuntas ingkrah. Inilah yang ada hubungan dengan pengajuan kita gelar perkara khusus. Gitu. Jadi harus dituntaskan dulu dalam ingkrah baru boleh dilaporkan. Kalau belum, bagaimana itu melaporkan? Nah, inilah berbenturan yang hal ini penting kita sampaikan karena ini menjadi pembelajaran hukum secara luas di tingkat nasional seluruh Indonesia. Oleh karena itu mungkin dari Bu Mary akan disampaikan, dilanjutkan dengan yang lain. Saya dalam hal ini mohon izin karena ada acara yang lain. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih. Sedikit saja kami dari TPUA Lampung hari ini hadir sesuai dengan surat awalan yang kami terima bahwa pada tanggal 3 Juli ini akan diadakan gelar perkara khusus terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Nah, kami ini Ustadz Rizal Fadila, jadi sesuai dengan instruksi Presiden TPUA Bang Egy Sujana, kami dihubungi untuk segera hadir ikut pada hari ini. Jadi kami berangkat ya. Udah berangkat. Di perjalanan nyampe di kapal dapat informasi kalau gelar perkara khususnya ditunda tanggal 9. Nah, karena kami sudah dalam perjalanan, kemudian itu pesan itu lewat WA, belum terima kita surat resmi yang ada kop surat dari Bareskrim, maka hari ini alhamdulillah tadi kita sempatkan untuk tetap datang ke Bareskrim. Jadi surat itu ternyata sudah dikirimkan ke Bang Arief ya, surat resminya. Nah, kita berharap nanti tanggal 9 itu kalau bisa nih. Karena ini kita minta transparansinya terbuka ya kan. Kalau bisa ini kita hadirkan juga, kita harapkan Pak Jokowi sebagai yang diadukan ya. Hadir juga. Yang mana yang Pak Jokowi yang diadukan, kita juga sebagai yang pengadu, dua-duanya dihadirkan. Sama-sama membawa ahli forensik, sama-sama membawa ahli pidana, ya kan? Ya sudah kita buka secara transparan dan kalau bisa disiarkan seluruh Indonesia. Ya gitu. Jadi kenapa? Ya kita nanti kita akan fight. Kita akan saksikan. Seluruh masyarakat Indonesia akan menyaksikan. Ahli-ahli masing-masing didatangkan untuk Indonesia yang lebih damai. Nanti semuanya kita akan lihat. Insya Allah Allah berikan yang dibukakan Allah, yang hak, yang batil itu batil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia, salah satu rakyat Indonesia. Dokter. Kebetulan dokter. Kebetulan dokter. Kemudian saya ingin bertanya kepada Pak Polisi bahwa pada saat kita laporan ke Bareskrim ada tadi dan dari awal adanya dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang kemudian dibantah oleh Pak Jokowi. Dia bilang itu tidak palsu. Ya, barang buktinya itu wajarnya harusnya dibawa oleh polisi sebagai barang bukti dari Pak Jokowi bahwa itu asli dan kami mempunyai data-data yang tersebar selama ini yang kami katakan ijazah palsu sama-sama pada saat gelar perkara khusus itu dikeluarkan. Karena aneh kalau misalnya Pak Jokowi sebagai pemegang ijazah tidak mau membuktikan, mengatakan membantah, tapi tidak ada bukti bahwa beliau memiliki ijazah itu yang hanya dengan gampang sekali tinggal dikasih lewat kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya punya ijazah asli, mari silakan kita buktikan di pengadilan. Tidak ada sampai detik ini. Aneh sekali. Dan Pak Polisi yang harusnya punya gelar sarjana pasti akan merasakan nuraninya emang aneh. Jadi kalau orang-orang yang percaya kepada Pak Jokowi aneh juga. Ya. Penyakit apa itu aneh? Penyakit aneh. Ya. Jadi sebelum tanggal 9 Juli yang akan datang, di mana gelar pidana khusus akan digelarkan, kami menunggu ijazah yang ada di Pak Jokowi dibawa sebagai barang bukti. Ya, betul. Seluruh Indonesia menunggu. Betul, setuju. Dan itu gampang sekali kalau memang beliau memiliki. Sehingga kami berpikir, dugaan kami beliau tidak memiliki yang asli atau memang tidak memiliki ijazah UGM. Yang ada adalah ijazah yang dibikin dengan dugaan terkuat terakhir di Universitas Pasar Pramuka. Yang sekarang setelah dibakar, kemarin teman kami datang ke sana, itu sudah habis luluh lantak oleh api yang membakarnya dan ditutup oleh seng setinggi 2 meter yang akan diterangkan oleh ibu kami, pejuang kami juga. Ya, jadi kalau misalnya itu semua bukti-bukti TKP dihancurkan secara sistematis, rekayasa, itu polisi harus investigasi. Kami sudah investigasi. Pak Roy sudah, Pak Tianipan sudah, semua sudah. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi tanggal 9. Kalau Pak Polisi masih tidak mau mendengar apa yang terakhir sebagai update, satu lagi terakhir. Pada waktu Pak Bitor, kalau yang mengikuti, saya rakyat sebagai yang mengikuti perkembangan kasus ini, ijazah palsu ini, Pak Bitor mengatakan bahwa salah satu yang membuat ataupun terlibat dalam pembuatan ijazah palsu itu adalah Pak Widodo. Pak Widodo di News TV beberapa hari yang lalu mengakui beliau adalah pemegang uang pemenangan pemilu. Apapun dalam tingkatannya, apakah pusat atau daerah, pemilu kita, apakah dalam tingkatan apapun pasti pemegang
uang atau bendahara itu adalah orang yang dipercaya dan memegang uang banyak. Jadi secara logika yang silakan dibuktikan oleh Pak Polisi, dia kalau dipercaya mungkin dipercaya juga sebagai pembuat ijazah palsu. Itu logika kami. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar. Ada yang ke pelosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat ya Pak ya? Saya capek ya. Ibu juga ya. Mohon maaf. Saya ingat Bang Rizal Fadilah waktu kita mau ke Jogja tanggal 15-16 April 2025 itu Bang Rizal tuh sudah bilang ini final attack. Ya, harusnya selesai saat itu. Ketika kita berharap ke UGM dapat data yang valid, kemudian Jokowi dikasih lihat, beres dong. Harusnya batas itu. Tapi yang terjadi malah ya drama. Drama kalau zaman dulu ada di radio ya. Nah, jadi ini adalah step yang kami minta adalah step yang terakhir. Walaupun secara investasi dan lain-lain semua berjalan. Jadi jangan harap kita ini ada undangan ini kita pasrah di titik ini saja, tidak. Kami tetap masih punya ya katakan amunisi. Tadi udah dibilang sama Ibu Dok. Kemarin kami melihat langsung ke pasar pojok Pramuka ya. Itu di dalamnya udah tinggal rumput dan kambing-kambing yang merumput. Iya Pak. Kita nggak bisa lihat soalnya kan 2 meter. Jadi kita udah pakai tripod aja gitu loh. Jadi biar pemirsa aja yang lihat gitu loh. Yang ini yang sangat kita sesali bahwa sistem perlakuan terhadap suatu kasus seperti biasa adalah menghilangkan barang bukti. Kita ingat Kejagung kebakaran. Yang dituduh siapa? Tukang. Ya, bukan yang puntung rokoknya jatuh. Nah, kemudian KM 50 itu juga udah ketutup loh. Udah nggak kelihatan lagi di situ pernah ada rest area. Sekarang kejadian kebakaran ini adalah Desember 2025 ketika muncul 2024 ketika muncul bukti baru yang dilaporkan oleh TPUA yaitu video dari Bang Rismon. Jadi bakal diklik lagi bakar gitu, ngeri kali ya Pak ya. Nah, dalam hal ini kami minta balik lagi ya kemarin kita udah ketemu dengan Pak Widodo, kemudian muncul Pak Paiman. Nah, jadi ini bukan suatu hal yang simpel. Karena apa? Karena melibatkan banyak orang dan melibatkan banyak pihak. Kami minta kepada Bapak Kapolri ya untuk betul-betul presisi bahwa gelar perkara khusus ini harus finish, harus selesai. Karena sebenarnya bukan secari kertas yang kita permasalahkan. Kenapa? Terbukti Pak, setiap kali ada acara di UGM, alumni UGM itu dipanggil kembali Pak. Seperti ya Pak Ganjar, kemudian Pak Anies, semua tuh kalau ada apa-apa itu biasanya gelar profesor ya, pemberian gelar profesor gitu atau reuni mereka datang. Pak Jokowi nggak pernah tuh datang, saya bingung gitu loh. Ya kan? Kalau kita kan kuliah ada grup WA ya Pak ya? Ya, sesimpel itu ngeceknya gitu loh ya. Jadi maksud kami semua sudahi drama ini karena kita juga sudah lelah. Seperti teman-teman di channel-channel yang nonton juga, udahlah. Sekarang Iran sudah perang, masa kita masih mikirin ijazah? Sama. Kita juga sama berpikir begitu, tapi tidak bisa kita diamkan karena sesuatu itu harus diselesaikan dengan tuntas setuntas-tuntasnya. Adil seadil-adilnya tuh. Kalau memang salah, tegak hukum setegak-tegaknya. Setuju ya? Mari kita bersama-sama tanggal 9 Juli saya minta seluruh alumni UGM untuk hadir. Iya, langsung kita ruahan di situ. Kalau emang dia benar kan membanggakan bahwa presidennya adalah alumni UGM. Betul ya? Ditunggu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam dibatasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saya yang terakhir. Pertanyaan saya, kawan-kawan ini selalu bilang Prabowo bagaimana Prabowo? memang betul juga. Prabowo ini harus tampil gitu loh. Betul. Jangan Prabowo mikirin perang Iran Israel, negara sendiri aja yang kayak gini dia nggak bisa selesaikan gitu loh. Karena apa Prabowo harus menyelesaikan? Nah, karena yang berhubungan itu dengan presiden sebelum Prabowo, yang namanya Joko Widodo gitu. Melihat hal ini, saya dilaporkan juga sama Jokowi dengan kawan-kawan yang lain. Artinya Pak Jokowi, kalau memang kami salah, kami siap ditangkap. Permasalahannya kalau kamu
Kalau kamu berani ditangkap nggak gitu loh. Kan itu. Kami atau aku Bang, udah. Kita di sini banyak loh. Iya. Karena yang dilaporkan Jokowi itu banyak juga. Gitu. Kalau saya cuma melaporkan Jokowi doang gitu. Artinya kepada Pak Jokowi tanggal 9 ini ada gelar perkara. Hari ini Pak Jokowi kan jalan-jalan sama cucunya. Harus hadir. Nah, harus hadir dong, pulang buru-buru Pak Jokowi gitu. Hormati hukum. Hormati hukum, nanti mudah-mudahan bisa ketemu saya di Mabes Polri gitu loh. Saya pengen juga salaman sama Jokowi sebenarnya. Ya kan? Jadi intinya untuk di Solo saya nggak bisa masuk Pak Jokowi. Gitu loh. Karena saya tertahan oleh kepolisian, terus lawan alap-alap Jokowi, di dalamnya begitu banyak orang dan dibatasi gitu loh. Saya terima. Tugas saya saat itu bukan untuk masuk. Saya untuk menjaga keamanan orang yang saya bawa di Solo gitu kan. Tapi alhamdulillah dikasih keselamatan kita semua dan tidak ada kendala besar apapun itu. Tapi kendalanya hari ini adalah rakyat ingin melihat kebenaran gitu loh. Apa yang dilakukan polisi, pihak kepolisian, terutama Pak Listio Sigit. Kalau kekuasaan itu ada batasnya Pak Listio. Jadi Pak Listio ini saya harap berlakulah adil dan benar gitu loh. Kalau Pak Listio tidak adil, misalkan nih kami dinyatakan bersalah, tapi ketika kedepannya itu ada bukti-bukti lain bahwa kami tidak bersalah, artinya memang polisi itu baik lah, institusi Polri itu baik tujuannya. Tapi kita tahu di dalam institusi polisi itu ada yang brengsek juga gitu loh. Nah jangan sampai kami dikasih yang akhirnya nanti kedepannya, ketika ini terbongkar kami yang benar gitu loh, kami akan menuntut negara, menuntut juga Presiden Prabowo, menuntut Kapolri, Kapolda, bahkan penyidik gitu loh. Artinya memang harus benar-benar hati-hati ini gitu loh. Karena yang kita hadapi hari ini orang yang berkuasa, wali kota, gubernur, dan presiden. Nah, kita lihat lagi Pak Kapolri ini kan dulu diangkatnya sama Pak Jokowi gitu loh. Jadi orang melihatnya nih, wah ini kaki tangannya Jokowi gitu kan. Oleh karena itu harus dibuktikan kepada Pak Listio akan institusi Polri dengan baik gitu loh. Jangan cuma cara Jokowi, institusi Polri jadi tidak dilihat oleh rakyat, dipandang sebelah mata gitu loh. Mudah-mudahan tanggal 9 ini kami minta rakyat semua mengawasi. Kami ini seperti ini berjuang bukan untuk kepentingan kami saja gitu. Karena bukan untuk TPUA juga. Bukan untuk TPUA, bukan untuk segelintir orang. Ini kepentingan besar gitu loh. Dan berharap supaya kedepannya ini tidak ada lagi pejabat ataupun presiden yang aneh masukkan dan lain-lain dokumennya gitu loh. Yang kita ada tuntutan rakyat juga anaknya Jokowi gitu kan. Diduga juga ijazahnya juga meragukan gitu. Nah, langkah-langkah yang kita ambil ini akan berdampak kan? Artinya kedepannya ini mungkin juga Gibran mikir-mikir lagi buat nyalonin presiden ke depan gitu kan. Nah, kata Bang Rosuryo, tunggu giliranmu. Gitu, tunggu saatnya gitu kan. Nah, mudah-mudahan ke depan ini tidak ada lagi lah yang seperti ini karena perjuangan kami yang didukung oleh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan tanggal 9 polisi dapat berlaku adil dan benar kepada Pak Prabowo. Saya yakin kalau Pak Prabowo, Bang, dia tuh nggak akan nangkepin orang sembarangan gitu loh. Apalagi aktivis. Karena ada sejarahnya Prabowo saat itu gitu loh. Pengalaman itu nggak akan buat terulang lagi gitu. Dia akan bersikap adil, nggak mau nangkap sembarangan, nggak kayak zamannya rezim Jokowi. Yang saat itu, wah banyak ditangkepin. Dibunuh lagi, kayak 50. Yang lucunya, anaknya Soekarno ditangkap lagi. Oh iya. Zamannya rezim Jokowi. Diadili. Almarhum udah meninggal sekarang. Artinya kan luar biasa Jokowi itu. Berani melakukan apa aja gitu kan. Ya kita harap Prabowo jangan seperti Jokowi lah. Walaupun kita tahu kemarin Prabowo itu naik ada diduga lah. Tapi saya yakin Prabowo ini seorang patriotis. Hidup Jokowi sudah. Dia tuh dia nggak ini aja, nggak langsung wah harus dibela Jokowi, saya rasa nggak begitu juga Pak. Karena ada ini beresiko buat Prabowo sendiri dan buat generasinya Prabowo. Kalau Prabowo berpihak pada yang ketidakbenaran, artinya nanti kedepannya orang kata, wah itu anaknya Prabowo dulu presidennya begitu gitu kan. Nah, makanya nama baiknya harus dijaga. Pada Pak Prabowo dengan sangat hormat Pak Prabowo, saya aktivis 98, terlibat tahun 98, saya meyakini Pak Prabowo orang baik. Presiden yang lebih baik dari Jokowi. Mudah-mudahan Pak Prabowo diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk menjaga bangsa ini lebih baik, sesuai dengan cita-cita Pak Prabowo menuju Indonesia Emas. Bagaimana menuju Indonesia Emas itu? Salah satunya harus bertindak adil. Ketika Jokowi salah, harus berani bilang salah. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira demikian ungkapan Gayan
berkaitan dengan rencana tanggal 9 Juli hari Rabu yang akan datang akan ada gelar perkara khusus ya, sebagai langkah hukum menuju ke transparansi aktivitas dan mudah-mudahan kepada pembuktian dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Kita semua menyaksikan dan menjadi pengawas atas proses tersebut. Saya kira selanjutnya silakan pada para menanyakan. Jika tidak ada, ya tutup. Ada mangga. Tanggal 9 Juni 2025 itu secara teknis nanti seperti apa? Apakah seperti persidangan di pengadilan atau hanya orang-orang yang dalam hal ini yang berkepentingan yang hanya boleh masuk, dan apakah media itu boleh meliput suasana itu? Mungkin secara teknisnya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua tadi disebutkan adalah soal pasar pojok pramuka yang hari ini seperti yang tadi dijelaskan ada sem setinggi 2 meter sehingga rakyat tidak bisa melihat langsung. Padahal itu adalah salah satu tempat yang secara tegas dan jelas disampaikan oleh Pak Tito sebagai tempat pembuatan ijazah palsu dugaannya milik Pak Joko Widodo. Nah, bukankah ini obstruction of justice dan apakah TPUA akan melakukan gugatan terhadap itu? Dan kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah kemarin kita lihat ada pernyataan dari para purnawirawan yang dalam pernyataan itu purnawirawan kecewa dalam hal ini terhadap DPR karena suratnya tidak ditanggapi dengan baik pada surat penting terkait dengan pemakzulan. Nah, apa sikap TPUA terhadap itu? Saya kira tiga itu cukup. Ya, nanti tambahkan ya Ibu-Ibu. Dan yang pertama mengenai dalam gelar perkara itu diawali dari laporan pihak penyidik atau pihak Barreskrim sendiri tentang apa-apa yang sudah dilakukan. Gitu kan, kemudian dia akan membukakan temuan-temuannya. Selanjutnya itu dimintakan pendapat, gitu kan, pendapat pelapor bagaimana temuan ataupun proses itu, pendapat terlapor juga bagaimana, gitu kan, masing-masing diberi kesempatan, tidak boleh ada yang tertutup haknya. Kemudian baru gitu, silakan ahli menilai berdasarkan keahliannya mengenai proses dan pembuktian itu. Terakhir tentu saja biasanya pengawas eksternal, misalnya Kompolnas kalau diundang Komnas HAM. Kalau diundang DPR, karena kita mengusulkan juga DPR Komisi 3 bisa diundang, gitu kan, itu sebagai pengawas eksternal. Dan Pak Listio Sigit itu berjanji untuk melibatkan pengawas eksternal, itu sudah disampaikan itu. Baru nanti disimpulkan, apakah misalnya kalau konteks kasus ini dari penyelidikan ini akan ditingkatkan menjadi penyidikan. Gitu kan, kalau sudah penyidikan nanti akan berlanjut kepada proses-proses berikut sampai kepada pengajuan ke kejaksaan dan ke pengadilan. Sudah ditemukan siapa tersangkanya. Mengenai keterlibatan publik, biasanya memang kalau proses itu tidak terbuka. Kalau proses, ya. Baru nanti pada hasil dibuka. Itu pada umumnya gitu. Tapi ini gelar perkara khusus, ya. Ada sesuatu yang sifatnya kepentingan umum. Gitu. Maka kita mendesak dan minta, sebagaimana tadi disampaikan, Bu Mary, Dr. Yulia, Bu Mary juga, keterbukaan. Gitu kan? Berarti ini satu kesempatan polisi atau kepolisian untuk membuat sesuatu langkah yang konstruktif, prestatif, dan inovatif. Gitu. Buka saja, gitu kan, proses kepada publik. Nah, kalau ada goodwill dari sana, saya kira nanti media akan bisa. Ya, saya kira ini menganggap sebagai hal yang spesifik khusus, gitu kan. Dan kedua tadi soal obstruction of justice dari pasar pramuka, ya kan, itu pasar pramuka pojok, pasar pramuka pojok, gitu ya, yang diduga dibakar, walaupun sebutannya terbakar, tapi itu harus diteliti, diinvestigasi, gitu ya. Yang disebut tadi kemungkinan terjadinya obstruction of justice, gitu. Tapi kita belum menemukan siapa, gitu ya. Berbeda dengan obstruction of justice-nya Dirtipidum, gitu. Itu kan direktur, gitu kan, tindak pidana umum, gitu. Sudah tahu orangnya, maka kita melaporkan ke Propam. Tapi kalau nanti bisa kita temui ada gejala-gejala atau curigaan pada orang, bisa juga kita laporkan. Tapi sekurang-kurangnya pengaduan masyarakat bisa, dumas saja.
gitu. Masyarakat mengadukan bahwa ini indikasi melidiki. Gitu. Saya kira proses itu yang kemungkinan dalam konteks obstruction of justice di pasar pramuka pojok. Gitu. Nanti yang ketiga satu lagi Tentang surat purnawirawan. Pada TPUA sangat mendukung perjuangan para purnawirawan. 8 deklarasinya termasuk pemakzulan Gibran, ya. Karena konteksnya ada benang Gibran dengan Joko Widodo sejalan. Kemudian juga nepotismenya antara satu dengan yang lain. Jadi ini paket hemat. Iya betul. Satu paket. Hanya Jokowi mengatakan Prabowo dengan dipilih bersama, diturunkan bersama. Walaupun nggak benar, kalau dipilih boleh bersama, diturunkan nggak harus sama-sama, gitu kan? Tapi yang paling benar satu paket itu paket Joko Widodo dengan Gibran. Kalau itu paket itu, maka paket gerakan TPUA dengan para purnawirawan nyambung sebenarnya untuk melakukan penyelesaian bangsa negara ini, itu poinnya. Nggak usah, ya. Cukup ya. Cukup. Ada lagi yang nanya? Ya. Di belakang mau ngomong ada? Oh, Ibu, Belakang, Bang. belakang. Cukup ya. Baik. Ya. Silakan Bu Dokter Yulia. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa selama barang bukti penyanggahan atau bantahan Pak Jokowi terhadap pernyataan kita adanya ijazah palsu pada Presiden Indonesia yang sangat penting bagi Indonesia maupun dunia yang sudah bertransaksi dengan negara kita, maka misalnya pelaporan ada para terlapor pejuang tokoh-tokoh pejuang ijazah palsu Pak Jokowi supaya kita tidak menjadi negara yang ditertawakan oleh negara asing, kita tidak dipermalukan oleh negara asing maupun oleh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada laporan, bagi saya secara pemikiran, tidak boleh ada laporan fitnah kalau yang kasusnya itu bukan satu hal yang bohong. Fitnah itu kan bohong. Sementara ini kita mengatakan ini tidak bohong. Kalau mereka tidak setuju atau dibantah, belum dibuktikan secara hukum, bukan oleh kepolisian, oleh para hakim, ya kan? Dan polisi bukan hakim. Ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Enggak usah kencang-kencang. Iya. Jadi satu hal yang sangat prinsip yang harus kita ingatkan buat tanggal 9 nanti adalah yang pertama, tolong hadirkan ijazah aslinya kalau ada. Yang jelas ijazah ini yang penting, jangan fotokopinya. Ya, ijazah yang hari ini sedang dipegang Pak Jokowi, yang katanya kemarin sempat diberikan kepada pihak Mabes Bareskrim. Nah, itu dibawa. Nah, kemudian yang kedua, yang paling mendasar, yang paling rame nih emak-emak tuh. Itu masalah foto, itu masalahnya. Iya kan? Fotonya diduga bahwa foto itu dari struktur giginya saja berbeda dengan foto gigi hari ini. Nah, jadi itu penting sekali itu ijazahnya. Iya, jadi kami harapkan ada transparansi. Kita sekali lagi kita sama-sama rakyat Indonesia menyaksikan dibuka gelar perkara khusus ini secara terbuka, transparan. Walaupun nanti seperti tadi mungkin kita nggak bisa masuk ya. Tadi aja kita mau hanya katakanlah hadir untuk minta klarifikasi ataupun mengkonfirm terkait dengan pembatalan ya, bukan pembatalan, penundaan itu. Kami tadi mau masuk aja. Pas tahu kita ini dari mana, kami mau ke Bareskrim terkait dengan ijazah penundaan ini. Oh, langsung beda. Iya kan? Iya. Jadi dibatasin itu dan kita nggak gampang untuk bisa masuk. Artinya kami berharap besok itu, karena surat yang saya baca, surat dari Mabes yang WA itu, di sana kan dituliskan bahwa itu dipersilakan TPUA untuk mengajak, ada di sana. Betul. Siapa aja yang dianggap berkompeten dari semuanya. Jadi saya rasa ini memang kita terima kasih kepada Mabes Polri yang sudah membuka seluas-luasnya. Jadi nanti kita akan persiapkan semuanya. Di surat itu ada. Kita diperbolehkan untuk membawa. Siapa aja. Betul. Oke. Dari ahli pidana, dari ahli forensik, saksi-saksi. Jadi kita akan persiapkan semuanya. Saksi, ahli pidana, ahli forensik, dan semuanya. Insya Allah, bismillah. Itu aja tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak, sebelum ditutup mungkin saya bacakan saja ini yang penting ya. Saudara dapat menghadirkan pihak yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan gelar perkara. Itu poin penting. Kemudian yang kedua tadi gitu kan, jangan orang bicara buktikan ijazah Pak Jokowi palsu, buktikan ijazah Pak Jokowi palsu. Sekarang kita kembalikan, buktikan ijazah Pak Jokowi asli. Ijazahnya ada. Sebaliknya. Ada yang asli kan gitu. Buktikan, belum ada pembuktian bahwa ijazah Pak Jokowi Asli. belum ada. Kira-kira ini poin. Mudah-mudahan ya 9 Juli hari Rabu kita rame-rame support Amin. proses gelar perkara khusus dan sukses. Amin. Dan sukses itu rakyat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan itu dari Allah, kemenangan dekat. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir. Mantap ini.